Halo semuanya, kembali lagi nih bersama aku Nimada Istriwani Rahayu dari kelas 10 MIPA 8 nomor absen 25. Oke, di dalam video kali ini aku akan membahas materi tentang vektor dan skalar. Oke, kita lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu. Skalar. Skalar adalah besaran yang tergantung pada arah dan cukup dinyatakan besarannya saja. Sedangkan vektor adalah besaran yang memiliki panjang dan arah. Nah, contoh. Di sini ada ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Ini adalah contoh yang paling simpel. Di sini ada luas garis QR, di mana titik pangkal berada pada titik Q dan titik ujung berada pada titik R, maka vektor ini disebut dengan vektor QR. Dan panjang vektor QR ini dilambangkan dengan mutlak vektor QR. Lanjut, kita akan masuk ke cara penulisannya. Yang pertama, yaitu ada huruf kecil yang dicetak tebal. Nah, kalian bisa langsung melihat, di sini ada contohnya. Contohnya penerapan di QR ditulis sebagai vektor P. Yang kedua, ada huruf kecil yang dikasih atau dibubuhi tanda panah. Kalian juga bisa langsung melihat. Dan yang ketiga, seperti di awal yaitu ada dua buah huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah. Dan kalian juga bisa langsung melihatnya. Karena di sini aku menyelipkan contoh-contohnya. Oke, kita masuk ke yang namanya ruang pada vektor. Sebelum itu, aku akan menjelaskan karena aku di sini menggunakan kalimat yaitu n-tuple, yaitu artinya sama dengan urutan atau daftar berurut atau terurut. Nah, pertama, definisi vektor di Rn. Sebuah vektor U di Rn itu didefinisikan dengan n-tuple bilangan real, ada U1, U2, seterusnya sampai dengan N, di mana N adalah bilangan bulat positif. Dan U1, U2 sampai U ke N itu sebanyak sinilai dari si N. Nah, vektor itu dapat digambarkan pada sebuah bidang, yaitu ada dua bidang, bidang R2 dan R3, di mana R2 adalah vektor U, di mana itu terdiri dari U1 dan U2, dan vektor ruang 3 itu terdiri dari vektor U, U1, U2, dan U3. Di mana di R2 itu dinyatakan dalam dua buah sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan di R3 itu dinyatakan dalam tiga sumbu koordinat, yaitu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, kalian bisa melihat di sini aku menyelipkan contoh cara penggambarannya, dan juga langsung dengan sumbunya. Lanjut ke operasi pada vektor. Yang pertama ada kesamaan antara dua vektor. Dari definisinya saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa untuk memenuhi syarat dikatakannya dua vektor itu sama, maka harus ada kesamaan di antara keduanya. Lalu apa saja kesamaan itu? Kesamaan itu adalah panjang dari si vektor dan arah dari si vektor. Nah, pada contoh kalian bisa lihat mana sama dan mana yang beda atau tidak memenuhi syarat kesamaan. Di mana vektor C dan D itu panjang dan arahnya sama. Namun, meski panjang dan arah mereka sama, di sini ada vektor CE, yaitu vektor yang panjangnya sama tapi arahnya berbeda. Maka dia tidak memenuhi syarat. Jadi, mereka tidak sama. Yang kedua ada penjumlahan vektor. Nah, di penjumlahan pada vektor ada dua aturan, yaitu aturan segitiga dan ada yang namanya aturan jajar genjang. Oke, kita bahas dari hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahan dua vektor itu kita dapat ketika sebuah vektor yang berawal dari titik acuan si vektor pertama dan dia akan berakhir pada titik acuan vektor lainnya. Adapun sifat-sifat dari penjumlahan vektor, kalian bisa lihat sendiri atau kalian bisa mempause video ini untuk mencatat materi yang aku selipkan jika perlu. Di mana di sini kalian bisa lihat ada 4 sifat, yaitu yang pertama komutatif, yang kedua ada asosiatif, yang ketiga ada vektor 0, dan yang terakhir atau yang keempat ada lawan dari suatu vektor. Oke, operasi ketiga tentunya setelah ada penjumlahan pasti ada pengurangan. Coba kita lihat di sini ada vektor AB dikurangi vektor AC sama dengan vektor CB. Atau bisa juga vektor U dikurangi vektor V sama dengan
vektor U dikurangi vektor V. Dan yang terakhir ada perkalian dengan bilangan real. Oke, jika diketahui ada skalar M dan vektor V, maka jika si M lebih besar dari 0, maka dia searah dengan vektor V. Namun jika berlawanan arah dengan vektor V, itu jika si M lebih kecil dari 0, dan vektor 0 jika si M itu adalah 0 atau nilai si M sama dengan 0. Dan di sini juga ada foto sifat-sifat pada operasi perkaliannya. Kalian bisa lihat atau kalian bisa juga meng-pause videonya. Nanti kalian bisa langsung menerapkan untuk mengerti atau mengingatnya kembali dengan cara kalian sendiri. Oke, sekian video untuk materi kali ini. Namun, sebelum kalian menutup video ini, aku selalu selipin latihan soal. Nah, di mana di sini aku menyelipkan 2 latihan soal yang dapat kalian coba untuk mengukur seberapa pemahaman kalian terhadap video atau materi yang ada di video ini. Thank you guys and see you in the next video. Goodbye.